Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ya, teman-teman kita ya masih pengantar ya, masih pemanasan dulu ya, masih perkenalan dengan ya mungkin bagi sebagian besar kalian ini sesuatu yang baru gitu ya di mata kuliah namanya algoritma atau logika pemrograman gitu ya. Nah, ini salah satu mata kuliah wajib ya yang ada di teknik industri dan apa namanya ini nanti juga akan menjadi pengantar ya untuk mata kuliah yang lain yang terkait begitu. Oke, perkenalkan tadi sudah ya sedikit ya. Nah, saya Nova Parmanto yang nanti akan menemani ya teman-teman yang kita belajar bersama untuk mata kuliah ini di Teknik Industri UNY. Oke, sedikit perkenalan karena ini baru pertama kali ya kita eh, bertemu ya secara resmi di dalam perkuliahan ya di dalam kelas. Jadi nama, kemudian WA kemarin sudah kontak-kontakan, email, kemudian ada email WNJ juga sebenarnya. Kemudian tadi saya menyampaikan saya alumni SMK gitu ya. Kalau ada yang mungkin SMK sama juga dari SMK. Saya SMK 2 Depok ya, STM Pembangunan sebelah ya. Dulu di komputer jaringan. Kemudian melanjutkan kuliah di sini ya di UNY. Tetapi dulu karena dulu belum ada teknik industri ya teman-teman ya. Saya masuk di teknik informatika dan memang banyak mempelajari terkait dengan pemrograman ya, coding ini ya, di antaranya ya. Kemudian melanjutkan studi di Teknik Industri UGM. Nah, sebelum sebelum apa namanya masuk ke dunia dosen ya akademik, saya sebenarnya banyak atau lama berkecimpung di dunia bisnis ya sampai sekarang mungkin ya. Di, cukup lama ya, lebih dari 10 tahun di dunia startup ya, di dunia technopreneurship begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti saya asli dari Bantul, teman-teman, kasihan Bantul untuk alamat KTP-nya. Cuman sekarang untuk domisili untuk tinggalnya di daerah Maguwoharjo ya. Oke, kemudian untuk yang lain nanti mungkin kita bisa sambil jalan perkuliahan ya, sambil bisa mengenali dengan teman-teman semuanya. Oke, ya ini sedikit perkenalan itu mungkin ya. Kalau di kelas ini, di angkatan ini, kita ketemunya mungkin di kuliah ini ya, di logika pemrograman saja. Kemudian saya memang nanti di kompetensi keahlian atau di labnya terkait dengan sistem informasi dan ERP ya, teman-teman ya. Ini nanti juga akan kalian dapatkan di semester-semester berikutnya. Sehingga materi logika pemrograman ini akan menjadi dasar ya. Jadi akan menjadi apa ya, ya base-nya ya nanti kalian untuk sebelum melangkah ke banyak mata kuliah yang lainnya yang akan kita pelajari di teknik industri. Nah, sehingga harapannya memang di mata kuliah ini semuanya bisa eh, sesuai gitu ya, sesuai dengan target tujuan perkuliahan gitu ya. Jadi kita di semester genap. Ya, untuk CPMK-nya, capaiannya nanti yang akan di apa namanya tuju adalah yang pertama terkait prinsip-prinsip algoritma dan pemrograman dasar pemrograman komputer. Ya, jadi memang kita belajarnya basic ya teman-teman ya di kuliah ini ya. Ini masih dasar dulu gitu ya. Nah, kemudian eh, nanti kita akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman gitu ya. Karena ada banyak sekali di pemrograman kita ada bahasa di sana. Nah, kita akan menggunakan salah satu namanya Python gitu ya. Dan mungkin ini sudah dipelajari juga di mata kuliah yang lain gitu ya. Sehingga nanti akan terkait. Kemudian yang kedua nanti pembuatan diagram alir atau flowchart yang untuk pemecahan masalah. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara tentang algoritma, ketika tentang logika, itu adalah bagaimana problem solving ya, memecahkan, menyelesaikan suatu case ya, suatu masalah yang banyak sekali ada di eh, kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ataupun nanti di suatu industri atau di suatu apa namanya tempat gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga terkait beberapa materi ya nanti kita akan belajar ya kalau kita sudah masuk pemrograman di tipe data, konstan, variabel gitu ya.
Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah gitu ya dengan prinsip-prinsip logika pemrograman. Kemudian yang terakhir nanti tentu saja kalian juga harus bisa menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan gitu ya, dalam bentuk laporan, dikerjakan secara berkelompok ya, secara tim ya, tidak satu-satu meskipun nanti semua individu harus bisa gitu ya. Tapi secara pelaporan di mata kuliah ini nanti kita akan desain secara berkelompok. Ya, sebelum saya lanjut, saya pengen tahu dulu teman-teman. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Kira-kira yang terbayang oleh kalian ya. Lalu saya lupa tadi mau tanya tentang mata kuliah ini nanti akan seperti apa kira-kira. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar ya. Kira-kira seperti apa yang akan terbayang oleh kalian. Ini akan menjadi mata kuliah yang sulit ya, yang pusing atau yang menyenangkan atau yang seperti apa kira-kira menurut kalian. Silahkan, saya butuh butuh respon awal ya supaya tahu nih dari kelas A ini seperti apa gitu ya merespon mata kuliah ini ya atau belum tahu gitu ya. Oh, belum sempat ini Pak, belum sempat apa baca gitu ya, belum sempat kepo untuk materinya seperti apa gitu ya. Oh, ada yang pusing mengetik. Ya, oke. Apa nyari errornya. Udah ini ya, sudah sampai error handling, sudah sampai ketemu error ini berarti sudah pernah ya, Yunus ya. Ya, ini memang salah satu bagian ya tantangan kita nanti di dalam logika pemrograman ya pasti akan ketemu dengan namanya error. Kalau nggak programnya berhasil ya programnya error berarti kan gagal. Nah, berarti harus apa namanya dicari kan errornya kan namanya apa troubleshooting ya. Kira-kira yang gagal di mana gitu ya. Tapi kalau sekarang zaman sekarang eh, ya nanti kita bicara ya teman-teman ya lebih mudah ya belajar pemrograman ya karena sekarang ada AI itu untuk troubleshooting lebih cepat. Oke, insya Allah bisa asal sabar dan tabah ya. Oke, ya ini memang apa namanya pemrograman ya, coding itu salah satu skill ya, salah satu keterampilan ya. Ya, salah satu keterampilan. Keterampilan itu berarti memang kalau kita mau lancar ya, mau menjadi ahli di situ, mau bisa dan menjadi ahli di situ ya harus dilatih terus-menerus kan, harus diasah gitu ya. Ya, jadi memang harus sabar dan tabah gitu ya. Ya harus apa namanya? Nanti kalian akan menjalani ya. Kalau sekarang kita bicara di awal ya mungkin belum tahu gitu ya. Oke, yang lain lagi silakan ini mahasiswanya banyak nih di kelas A ini. Oke, saya pengen tahu ini apa namanya yang akan terbayang oleh kalian seperti apa. Ada yang ini nggak? Ada yang seneng nggak kira-kira? Seneng coding gitu ya? Suka dunia IT gitu ya? Ada nggak kira-kira? Atau ada respon mungkin apa namanya? Ini semacam mata kuliah yang kok mirip sama prodi lain gitu ya. Di prodi di FT ini ada namanya prodi teknologi informasi ya, teman-teman ya. Di selatan sana atau pendidikan teknik informatika, saya dulu di sana. Nah, kok seperti mau ke IT gitu ya, ke apa namanya teknologi informasi gitu ya. Ya, kenapa kok harus belajar seperti itu gitu ya? Kita dari teknik industri kok harus belajar seperti ini ya mata kuliah ini ya. Insya Allah senang. Oke. Mudah-mudahan yang dari Mas Yunus mewakili semuanya ya nanti ya. Mudah-mudahan seneng ya. Ya seneng nggak seneng harus seneng ya. Oke. Kalau ada lagi silahkan. Karena saya tadi terlanjur menampilkan ini ya. Jadi mungkin ada yang wah ini apa namanya apa gitu ya mau kita pelajari gitu ya. Oke. Yang lain boleh nanti kalau mau di apa namanya disampaikan instruksi komputer melakukan pemrograman. Oke, good ya. Oke bisa. Jadi memang memang kita akan ya di praktikum ini kuliahnya praktikum ya teman-teman ya. Jadi memang akan banyak kita bukan akan banyak akan setiap hari ya, atau sebagian besar ya atau hampir semua menggunakan berinteraksi dengan komputer dengan laptop ya masing-masing ya. Jadi nanti di lab
sudah disediakan kita bisa gunakan. Kemudian komputer itu ya betul tadi yang disampaikan ya. Ya, siapa namanya? Kristania Elizabeth ya. Panggilannya siapa ini? Kristania. Oke, panggilannya siapa, Pak? Kristania? Nia atau siapa? Jadi, oke, komputer. Kristania, Pak. Oke, Tania. Kristania. Oke, Tania ya. Oke. Di komputer memang secerdas, sepintar-pintar komputer ya dia hanya akan bisa merespon apa yang kita instruksikan gitu ya. Nah, ini sudah mungkin sudah pernah baca ya, sudah pernah tahu sebelumnya ya. Oke. Jadi ya otak otak ya, otak yang sebetulnya brainware-nya ya di di kita gitu ya. Kita sebagai yang akan memprogram, yang akan menginstruksikan komputer itu mau ngerjakan apa, gitu kan. Nah, kemudian kalau ada yang lain lagi silahkan ya. Kita nanti akan menggunakan Python ya teman-teman ya. Kenapa Python nanti kita juga pelajari. Tapi secara singkatnya memang sekarang trennya ya, trennya sekarang satu bahasa yang dia multi lintas lintas ilmu ya atau lintas bidang mungkin ya. Jadi di bahasa pemrograman Python ini bisa digunakan untuk banyak hal ya, untuk kebutuhan kita di teknik industri ya. Salah satunya ini di pemrograman ini untuk menyelesaikan masalah nanti ada di mata kuliah yang lain-lain gitu ya. Nanti kalian juga akan ketemu di statistik sebetulnya juga bisa dengan Python dan sebagainya, data mining dan sebagainya. Nah, dan ada banyak nanti penjelasannya di selanjutnya ini. Oke, kemudian eh, di penilaian nanti ya di mata kuliah kita ya melibatkan banyak analisis data. Kalau analisis data sebetulnya nanti ada mata kuliah tersendiri ya teman-teman ya untuk menganalisis ya data analitik nanti ya, di semester lanjut ya. Jadi kalau di logika pemrograman itu kita belum akan banyak menganalisis data ya, tapi bagaimana kita problem solving tadi ya, memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logika, dengan pendekatan akal kita gitu ya. Mungkin masih di sana. Nanti analisis datanya ada di mata kuliah yang lain. Rancangan website, kode website aplikasi bermanfaat menyelesaikan suatu persoalan good ya. Oke, terima kasih Nur Kirania Tiara Faradila. Oke. Ini pinter-pinter ya. Saya dapat informasi nih dari teman-teman dosen yang lain di kelas A ini termasuk yang pinter-pinter rajin gitu ya. Mudah-mudahan bener ya informasinya ya. Oke, karena saya baru pertama kali ya bertemu kalian di mata kuliah ini. Oke. Nanti untuk penilaian ada kehadiran dan keaktifan akan kita nilai, teman-teman silahkan karena ini mata kuliah praktikum, jadi tetap kalian harus wajib hadir di kelas ya. Meskipun sebetulnya coding itu bisa dilakukan di mana saja, tetapi kita tetap meminta kalian untuk ke kampus ya, untuk kita memastikan bahwa eh, apa namanya target kita bisa tercapai dan on the track ya. Eh, Capaiannya setiap waktu gitu ya. Kita pengen melihat di sana prosesnya. Oke, kemudian ada tugas dan kuis ya. Ya, tugasnya isinya adalah pelaporan-pelaporan ya teman-teman ya. Jadi kalau di praktikum itu wajib pasti nanti akan menyusun laporan ya sama ya di kuliah lain. Kemudian ada juga kuis ya. Nah, kalau saya katanya dari informasi angkatan sebelumnya terkenal sama banyak kuis ya. Jadi ini memang di kuis ini kita pengen melihat seberapa jauh ya pemahaman kalian, pengen tahu gitu ya. Kita pengen mengevaluasi sudah sejauh mana, kemudian kira-kira bagian mana yang masih perlu ditekankan lagi gitu ya. Ada beberapa kuis yang akan kita laksanakan sampai UTS, tapi kalau setelah UTS sudah tidak ada kuis, nanti fokus di tugas besar gitu ya. Jadi tidak ada UAS, tapi nanti kalian harus membuat sebuah apa namanya ya studi kasus ya teman-teman ya atau project ya ini ya, project kelompok ya, project kelompok ya. Kemudian nanti kita bahas minggu depan mungkin terkait detailnya ya pas di kelas. Jadi harus membuat sebuah project untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi ya. Oke. Nah, ini saya biasanya nyampaikan sarapan ya teman-teman ya. Kalau ada yang belum pernah tahu ya sarapan. Sarapan itu saran dan harapan ya. Ya.
Oke. Prinsipnya ya, karena ini baru pertama kali bertemu, jadi saya sampaikan prinsipnya keberhasilan mata kuliah ini ya, atau mungkin mata kuliah yang lain juga itu sekali lagi kembali ke eh, mahasiswa, ke kalian gitu ya, sebagai pembelajar. Jadi kalau mau berhasil ya kalian yang aktif ya, yang aktif belajar, yang aktif berdiskusi, bertanya, kemudian aktif mengerjakan dan sebagainya ya. Nah, intinya di mahasiswa. Jadi kalau nanti akan sejauh mana ya yang kalian dapatkan ya tergantung dengan kalian sendiri begitu. Kemudian kami ya dosen sebenarnya hanya memfasilitasi ya teman-teman ya sebagai fasilitator. Kemudian ikut ya kita juga belajar juga ya. Jadi mungkin dengan perkembangan zaman ya perkembangan IT yang begitu cepat juga kita bisa jadi sama-sama belajar ya sama-sama diskusi. Mungkin kalian menemukan sesuatu yang baru ya nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Berarti tidak selalu eh, semua ilmu, semua informasi didapatkan dari dosen. Ya, ada satu materi nanti terkait flowchart ya, membuat flowchart itu kemarin kita akhirnya menggunakan Flowgorithm, ya softwarenya menggunakan Flowgorithm. Itu dari mana ya? Masukannya dari teman-teman mahasiswa ya angkatan pertama ya. Nah, jadi memang ya kita sama-sama belajar yang tujuannya memang supaya kita ya tadi ya target CPMK-nya tercapai ya teman-teman paham dengan eh, capaian di mata kuliah ini. Kuliah itu terbatas ya mungkin ya teman-teman di kelas ya, tapi sumber ilmu tidak terbatas. Sehingga nanti banyak ya yang bisa kalian pelajari ya, tidak selalu harus dari saya ya, dari nanti di referensi juga kita akan ada video, ada modul ya, ada materi paparan ya, kemudian ada buku silahkan nanti bisa apa namanya dimaksimalkan gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada pendapat yang lain boleh ini ya. Jadi kenapa? Pertanyaan kedua tadi pertanyaan pertama kan apa yang kalian bayangkan tentang logika pemrograman gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, kenapa kita harus mempelajari eh, algoritma ya logika pemrograman komputer gitu ya di teknik industri? Ya. Kira-kira kenapa? Nah ini data yang saya tampilkan. Silakan kalau teman-teman punya pendapat yang lain, ya dipersilakan ya bisa di chat atau di unmute. Oke, yang pertama ya berdasarkan dari ya apa namanya data telusur ya dari informasi ya dari banyak teman dosen di kampus lain yang sudah ada lulusan ya karena di tempat kita belum ada lulusan ya. Ternyata skill pemrograman itu akan salah satu yang berpengaruh ya ke kesuksesan dan eh, apa namanya tahapan kalian selanjutnya gitu ya. Jadi kalau ada yang alumni teknik industri ya khususnya ya kemudian punya skill coding itu ternyata jadi nilai plus gitu ya. Ketika nanti kalian akan bekerja, akan melanjutkan gitu ya. Atau mau bisnis juga bisa. Oke. Kemudian di zaman sekarang ya ini banyak pekerjaan yang digeser oleh AI ya, artificial intelligence ya. Nah, kemudian ketika kita mampu ya untuk memaksimalkan, memanfaatkan ya resource yang ada ini, ya ini akan memberikan nilai tambah tadi ya sekali lagi ya untuk profesi yang akan kita geluti. Dan dari data nanti saya tampilkan ya data di luar ya dan di Indonesia juga ya. Ternyata salah satu ya dari pekerjaan dengan gaji tertinggi itu ada yang berkaitan dengan pemrograman komputer gitu ya. Nah, ini kenapa hal ini menjadi penting ya nanti untuk kita pelajari. Nah, ini data di luar ya. Di Indonesia juga sebetulnya saya sudah sempat tanya-tanya gitu ya teman-teman ya. Kalau di luar sampai segini ya median salary-nya ya. Dirupiahkan sendiri ya dikalikan 15.000 atau 16.000 ya. Sekitar berapa ini ya. Oke. Kemudian di Indonesia sendiri ya pekerjaan-pekerjaan ya yang terkait dengan pemrograman ya di sini ada apa namanya engineer, data scientist, software engineer, Java developer ya macam-macam ya terkait dengan pemrograman ya project manager, business analyst, data analyst dan sebagainya ini
Eh, di Indonesia juga nilai gajinya dari beberapa yang saya tanya hampir mendekati dua digit atau banyak yang sudah di atas dua digit ya teman-teman ya. Saya sempat tanya dulu teman-teman saya gitu ya, alumni SMK yang saat itu lulus langsung kerja gitu ya di sebuah production house gitu ya di Jogja. Di Jogja ya teman-teman ya kita nggak ngomongkan di Jakarta. Ya. Kalau di Jakarta pasti di atas dua digit ya. Saya tanya gajinya ternyata hampir hampir dua digit ya di Jogja ya. Yang UMR atau tingkat penghasilannya itu mungkin termasuk yang tidak tinggi gitu ya. Nah, dari situ saya oh ternyata memang hampir sama ya di Indonesia maupun di luar untuk penghasilan ya pekerjaan yang terkait dengan IT itu ternyata cukup cukup tinggi gitu ya. Nanti teman-teman bisa cross check gitu ya, bisa cek di Google atau boleh menambahkan informasi juga boleh. Oke, sebelum lanjut silakan. Saya pengen ada respon dulu. Kira-kira ada yang lain nggak ini? Ini yang dari saya sampaikan ya. Nanti kalau dari yang lain juga boleh. Ya, berkembangnya zaman, peluang kerja di pemrograman cukup besar ya, betul. Memudahkan manusia menjalankan hal otomatis, menjalankan website aplikasi, ya betul. Jadi memang sekarang trennya kan otomasi gitu ya, teman-teman ya, otomasi. Kemudian hampir AI itu masuk ke semua apa ya, semua jenis pekerjaan gitu ya. Kalau kita bisa mengendalikan, bisa memaksimalkan, mengoptimalkan AI ya dengan kemampuan programming kita, ya maka kita akan banyak dicari orang kan, gampangannya kan seperti itu. Sama ya berarti ya sependapatnya. Oke. Jadi ini yang mudah-mudahan menyemangati ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ketemu apa namanya di materi itu ya, kok tadi ada yang menyampaikan ya akan pusing gitu ya, akan banyak ketemu error ya, nggak apa-apa ya. Ini bagian dari kita berproses ya, kita belajar ya. Ya, kalau mau terima gaji yang besar kan kita harus belajarnya kan serius ya, harus kerja keras kan ya teman-teman ya. Kalau mau gajinya besar kan, kurang lebih kan gampangannya kan seperti itu. Kalau kita mau gaji seadanya ya kita nggak usah belajar maksimal gitu kan. Yang penting ada gitu aja kan. Tapi kalau kita memang mau berhasil ya, mau sukses di karir kita ya selanjutnya ya, ya kita berharap berdoanya kan alumni teknik industri kan semuanya kan berhasil gitu ya. Ya, dan mendapatkan tempat yang layak gitu ya, sukses karirnya gitu. Nah, itu ya memang ini harus kita kuasai teman-teman ya. Tuh, seperti itu. Jadi memang sama tadi ya. Ini kita nikmati ya. Kalau nanti pusing-pusing nggak apa-apa. Saya dulu belajar SMK 4 tahun ya. 4 tahun belajar komputer coding ya. Kemudian S1 dulu 4,5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Jadi hampir 10 tahun ya. Apa namanya di dunia IT itu ya kita nikmati aja. Sampai sekarang kemarin saya juga ya penelitian S3 juga eh, masih terkait dengan pemrograman gitu ya. Karena memang ini menjadi apa bidang keilmuan saya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau ada pusing-pusing ya semua semua mata kuliah pasti ada pusingnya ya. Yang jelas tinggal bagaimana kita eh, apa namanya memikirkan untuk mencari solusinya. Kalau sudah berhasil ya programnya itu berhasil, nanti senangnya luar biasa teman-teman. Ya, ketika kita running ya bikin programnya itu berhasil berjalan dengan baik ya sesuai harapan kita, nanti kita akan oh, seneng gitu ya. Seperti itu ya itu suka dukanya di situ ya. Oke, ada lagi mungkin boleh kalau mau menambahkan sebelum agak masuk ini ke sedikit materi ya. Ini sedikit saya potongkan materi nanti akan lebih banyak di minggu depan mungkin. Ya. Atau masih ada yang, waduh nanti gimana Pak kalau nggak bisa gitu ya. Ada yang kira-kira ini nggak ya? Takut nggak ya? Nggak ya. Kelas A ini kan kelas pilihan ya. Ya, pinter-pinter semuanya mudah-mudahan nggak ada masalah. Kelihatan dari wajahnya nanti kelihatan smart-smart ya. Dan logik ya, logik logikanya berjalan ya. Karena kita kalau masuk di kuliah logika ya memang kita akan banyak menggunakan logika ya, akan menggunakan logik kita gitu ya. Ya aman ya sampai ya so far aman ya sampai sini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke.
Yang nggak ada respon berarti oke ya. Oke. Oke, saya sedikit tadi karena kita belajar algoritma itu belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, memecahkan sebuah masalah. Nah, ini karena kaitannya dengan komputasi, optimasi ya, algoritma itu nanti bagaimana komputer itu ya sesuai instruksi kita ya. Dia akan menyelesaikan suatu masalah ya sesuai apa yang kita inputkan di sana ya. Seperti itu. Komputer hanya apa namanya ya membaca ya memproses apa yang kita masukkan. Oke. Kurang lebih kan kalau urutannya kan seperti ini ya dari eh, masalah ya. Jadi setiap orang pasti punya masalah ya teman-teman ya. Tidak ada orang yang hidup itu tanpa masalah ya. Jadi kalau nyari masalah itu gampang ya. Kita pasti akan menemui banyak masalah ya. Nah, masalah ini kemudian kita analisis ya. Yang menganalisis siapa ya? Brainware-nya, otak kita ya, yang akan apa namanya? Oh, masalahnya seperti ini, gitu ya. Kenapa kok muncul masalah seperti ini gitu ya? Akibatnya apa? Kemudian eh, nanti akan dampaknya seperti apa? Nah, kemudian kita memikirkan pemecahannya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk program ya, dalam bentuk software ya. Dari brainware ya, dari otak kita terjemahkan ke dalam sebuah instruksi ya, dalam sebuah pemrograman yang nanti akan dibaca oleh komputer. Jadi komputer akan menginterpretasikan gitu ya, atau akan memproses ya apa yang kita tulis di dalam sebuah program. Ya. Makanya kita nanti ada beberapa istilah baru itu ya, algoritma, pemrograman, ya program, flowchart dan sebagainya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, tidak usah nunggu sampai selesai ya. Nggak usah saya lanjutkan. Bentar, ngelek ini. Oke. Kemudian beberapa materi yang nanti kita bahas ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman terkait masalah ya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas nanti sampai akhir ya, ada 16 pertemuan ya eh, di satu semester ini ya. Mulai dari pertemuan hari ini ya, kita mengantar ya. Ini saya belum banyak, sorry, belum banyak di masuk di eh, belum banyak masuk di software ya, belum banyak masuk di materi. Kemudian minggu depan kita akan lebih banyak ya masuk materi ya, ketemu di kelas. Kita akan berbicara lebih detail tentang algoritma, tentang flowchart ya, ya notasi pemrograman gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bahasa Python dan kita akan menggunakan program namanya Jupyter Notebook ya teman-teman ya. Ini ada versi online-nya, jadi tanpa diinstal maupun nanti yang diinstalnya. Ya nanti karena kita di lab ada komputer, nanti kita install di lab komputer. Nah ini termasuk kenapa kita pelajari ini nanti kita bahas ya. Ini salah satu yang sebetulnya ada banyak ya apa namanya software yang bisa digunakan untuk pemrograman. Oke, kemudian nanti ada operasi aritmatika, variabel tipe data, gitu ya. Ada logika percabangan, ya, logika kondisional ya atau percabangan ya. Ya, nanti menggunakan if case, kemudian perulangan atau loop ya. Ada while do ya, repeat until for gitu ya. Ada array, function, prosedur. Nah, sudah hanya beberapa materi itu, tapi itu nanti akan ada beberapa materi yang tidak selesai dalam satu pertemuan gitu ya. Kemudian nanti ada UTS, kemudian ada studi kasus sampai UAS gitu ya. Jadi beberapa materi ini nanti akan kita pelajari eh, ya bertahap ya teman-teman ya, bertahap ya. Nanti sampai akhirnya kalian harus bisa menyusun ya atau membuat sebuah proyek ya dengan mengimplementasikan ya atau menerapkan beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Oke,
Contoh pemanasan ya, boleh ya teman-teman ya pemanasan ya. Kita pemanasan dulu sedikit ya. Bentar, bagus. Contoh masalah sederhana ya. Ya, teman-teman. Penggunaan AI dalam mata kuliah ini Pak boleh ya. Boleh menggunakan AI boleh aja. Tapi catatannya adalah yang penting kalian paham gitu ya. Kalian paham. Saya beberapa kali troubleshooting program juga menggunakan AI ya. Karena akan lebih cepat ya meskipun akhirnya terus otak kita jadi males mikir gitu ya. Jadi logiknya akhirnya lama-lama bisa juga nggak jalan ini kita. Karena apa-apa dipermudah sama AI ya. Sehingga kalau boleh apa enggak saya tidak bisa membatasi masalah itu gitu ya. Bu Menteri juga nyampaikan itu tuh Bu Wamen ya. Ya, catatannya yang perlu teman-teman garis bawahi ya. AI itu di semua mata kuliah mungkin sama ya. Belajar. Oke. Ya di mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain, kalian yang punya konsepnya, yang punya idenya, dan kalian paham itu gitu ya. Jadi AI hanya sebagai tools untuk mempermudah. Nah, catatannya itu. Jangan sampai AI bisa menyelesaikan tapi kalian nggak paham, gitu ya. Jadi tetap eh, prinsip utamanya brainware-nya adalah kalian ya, otak logik utamanya di kalian. Ya, AI-nya hanya digunakan untuk ya membantu aja gitu ya. Jangan sampai kita 100% menyerahkan ke AI dan kita nggak paham gitu ya. Ya. Nah, kita nanti akan mengujinya seperti apa. Kalau kalian terlalu tergantung dengan AI, pada saat kuis nanti akan kelihatan. Jadi nanti kan kuis kan close book ya, teman-teman ya. Saya modelnya kuis, oh ya sebelum lanjut ya, saya tidak mentolerir keterlambatan ya nanti ya kalau di kuliah di kelas ya. Jadi kalau kuis itu biasanya saya mau mulai di awal perkuliahan. Kalau terlambat ya sudah resiko nanti tidak bisa mengikuti kuis atau mungkin waktunya tinggal beberapa menit gitu ya. Itu ya nanti perlu diingat ya. Oke. Karena kunci utama keberhasilan juga di pemrograman atau di kuliah kalian kan kedisiplinan ya teman-teman ya. Saya tadi lupa kasih note itu. Nah, saya membiasakan di minimal di mata kuliah yang saya ampu gitu. Nah, berbicara tentang kuis, kita nanti akan close book ya, dan kalian hanya menyediakan kertas dan pulpen. Ya, tidak menggunakan HP, tidak menggunakan laptop. Supaya apa? Saya pengen memastikan kalian benar-benar paham. Ya, kalau pada saat pembelajaran kalian menggunakan AI, it's okay. Tetapi kalian harus paham sehingga nanti ketika kuis ya ataupun nanti pada saat UTS juga close book itu kalian terlepas ya tidak memegang HP, tidak memegang komputer itu kalian tetap bisa mengerjakan. Nah, kan solusinya di sana. Jadi tetap kalian yang harus memahami ya konsepnya seperti itu ya. Seperti itu ya Mbak siapa tadi? Mbak Arya Ahza ya atau teman-teman yang lain ya. Jadi jangan tergantung 100% ke AI. Oke, kita masuk kalau ada lagi silakan. Nah, ini contoh sederhana ini. Apa namanya? Masalah sederhana ya, contoh masalah sederhana ya. Tadi kelewatan slide selanjutnya. Ini case sederhana. Nanti kan kita akan belajar sebenarnya dari case-case masalah sederhana ya. Oke, ceritanya ada dua gelas ya teman-teman ya, gelas A dan gelas B. Gelas A berisi air kopi, yang gelas B berisi air susu ya. Ya, masalahnya adalah kita pengen ini ditukar gitu ya. Tukeran isi yang A awalnya air kopi, kemudian diganti menjadi air susu, yang B air susu diganti menjadi air kopi. Ya. Nah, nanti kan di kasus kenyataan sehari-hari juga mungkin akan ketemu ya dengan kejadian seperti ini ya. Nah, ingin ditukar isinya. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ya. Ada yang mau menyampaikan di teks atau di... Oh, Mas Arya Ahza. Oh iya, Mas, sorry. Namanya nggak ada kameranya soalnya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Menyiapkan satu gelas lagi, good. Ya, betul. Pakai gelas C, boleh. Ya, betul. Ya, pinter ya. Ini berarti logiknya sudah mulai jalan.
Nah, ciri-ciri logiknya jalan langsung kepikiran, wah ini berarti butuh satu gelas lagi gitu kan. Nah, ini berarti logiknya jalan. Kalau yang logiknya nggak jalan, teman-teman buntu gitu ya. Ini caranya gimana gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti yang sering buntu-buntu itu berarti harus sering sering diasah teman-teman. Sering diasah menyelesaikan masalah itu ya. Atau sekarang juga banyak game ya yang mengasah logika gitu ya. Nah, itu juga akan membantu kita untuk memahami konsep eh, apa namanya algoritma ya, logika gitu ya. Ya, betul. Jadi solusinya adalah menambah satu wadah tadi ya, gelas C gitu ya. Kemudian caranya gimana prosesnya ya, dari yang gelas A ya, nilai di gelas A dipindah ke gelas C dulu. Kan yang gelas A jadi kosong ya. Nah, yang gelas B tadi yang air susu tadi dipindah ke gelas A. Gelas B-nya jadi kosong kan? Gelas C-nya pindah ke gelas B. Selesai ya. Kalau gelas C-nya ada, kalau udah selesai tinggal tidak usah dipakai lagi udah selesai gitu ya. Jadi sampai nanti akhirnya tertukar ya isi nilai di A sama di B. Ya. Kalau dalam bentuk apa namanya terjemahan di program ya misal seperti ini ya. A nilainya 5, B nilainya 10 gitu ya. Kemudian kita butuh satu variabel nih, ya, variabel ya namanya ya, variabel C. Ya, untuk apa? Untuk menampung sementara nilai A, gitu ya. Karena nanti kalau nilai A sama dengan B, ini berarti kan nilai A kan akan ke replace ya, akan diisi nilai sama dengan nilai B kan. Nah, sehingga kita butuh variabel C untuk apa? Menampung sementara. Ya, sama seperti gelas C ini. Ya, baru nanti B sama dengan C. Akhirnya nilainya A sama B nilainya tertukar gitu ya, tukeran gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang belum nangkep atau semuanya sudah bisa menangkap? Aman ya? Gimana? Ini pemanasan awal ini. Nanti di kuliah selanjutnya banyak case ya nanti yang perlu kita selesaikan ya. Case-case sederhana teman-teman. Sebelum nanti kalau sudah masuk setelah UTS baru kita akan ke case yang mulai besar. Ada? Sudah paham? Atau sudah bisa ditangkap, dipahami? Aman ya? Gimana? Aman, Pak. Aman ya bisa Masih ya? belum ada pertanyaan. Oke. Bisa ditangkap ya berarti ya. Kalau bisa ditangkap berarti kelas A logikanya semuanya jalan ini ya. Logiknya aman. Oke. Karena ini dasar ya teman-teman ya. Kalau nanti kalian di awal nggak paham, nanti semakin ke belakang akan semakin tambah nggak paham ya teman-teman. Jadi di kuliah ini kalian harus satu step paham ya dikuasai nanti ke materi berikutnya dipahami gitu ya. Karena kalau satu materi sudah ketinggalan nanti di mata atau di materi yang berikutnya nanti akan tambah bingung gitu ya. Jadi harus dipahami bertahap tadi ya, harus sabar dan tabah tadi ya. Ya, itu. Oke. Ya, ini kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya seperti ini ya nanti ya. Tapi ini saya mungkin skip dulu biar minggu depan kita bahas kalau pas di kelas. Oke, sekarang kita masuk ke Bismart. Jadi nanti semua materi ya yang saya paparkan ini ya teman-teman termasuk tugas. Ya, termasuk tugas kita akan menggunakan Bismart ya, menggunakan Bismart. Jadi menggunakan Bismart untuk pengumpulan tugas, kalian download materi, mau nonton video, materi referensi, kita semuanya menggunakan tugas. Sebelum masuk ke Bismart, saya persilakan lagi kalau misal ada yang mau di diskusi dulu ya, kalau ada yang ditanyakan, karena materinya sudah selesai, ya, atau pengantarnya sudah selesai. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan sebelum kita masuk ke Bismart. Ada?
Siapa ini koordinatornya tadi Mbak siapa? Mbak Suci ya? Siapa yang salah ya? Siapa yang satu? Ya, Mbak Suci mungkin atau yang lain. Karena saya kenalnya yang udah WA ya, koordinatornya. Yang lain belum terlalu kenal. Belum ada? Minta tolong direspon ya teman-teman ya. Sudah cukup? Kita masuk Bismart? Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita ke Bismart. Nanti kalau pas penjelasan di Bismart baru ke pikiran, silahkan ya apa-apa. Pinter-pinter semuanya nih berarti ini. Nah, oke, silahkan saya tak stop dulu. Masuk ke Bismart ya.